Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan sihah wal afiyah, taufik wal hidayah oleh Allah sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan ibadah. Dan sambil kita menunggu solat Isya, kita akan mengikuti sejenak pengajian sebagaimana biasa. Dan jangan lupa kita berniat i'tikaf pada masjid yang mulia ini. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di antara karakter seorang suami yang baik adalah suami tersebut memiliki kebaikan akhlak kepada istrinya dan juga tangguh menahan diri, sanggup menahan beban dan tersakiti apabila ada hal-hal yang dilakukan oleh istrinya tersebut menyakitkan hatinya atau bahkan pada hal-hal tertentu karena tingkah laku dari istrinya tersebut dia harus bersabar. Dan kesabaran itu merupakan salah satu bentuk dari husnul khuluq, bentuk baiknya akhlak seorang suami kepada istrinya. Kemudian dalam pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas bahwa di antara karakter seorang suami yang baik ketika berhadapan dengan keluarganya adalah dia bersifat muza'abah, bersifat memiliki sifat gurauan dan ceria. Ceria dalam bergaul, ceria di dalam menghadapi keluarganya. Bahkan kata Rasulullah SAW itu, bahkan apabila kita bermain dengan anak-anak kita, kita tanazul, kita turun hingga seperti anak-anak. Nah, pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas apakah sifat-sifat tadi itu, sifat baik akhlaknya, tahan tersakiti, dan kemudian juga bermuza'abah, bergurau, ceria dengan keluarga itu, apakah dia memang selonggar itu atau bagaimana? Maka Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, ar-rabi'u alla yabsuta fi di'abati wa husnul khuluqi wal muwafaqati bi ittiba'i hawaha ila haddi yufsidu khuluqaha wa yasqutu bil kulliyati haibatahu indaha bal yura'i i'tidala fihi fala yada' al haibata wal inqibad mahma ra'a munkaran. Kata Imam Al-Ghazali, di antara adab yang keempat dalam bergaul di antara suami dan istri adalah ketika seorang suami sudah bersifat lembut, sudah bersifat baik akhlaknya kepada istri dan keluarganya, tetapi itu jangan sampai tidak ada batasnya. Kata Al-Ghazali, jangan sampai hal itu pada gurauan-gurauannya, bermain dengan istri dan anak-anaknya itu, dan kemudian husnul khuluq, baik akhlaknya kepada sang istri dan keluarga, dan dia ikut apa yang diinginkan oleh istrinya dan keluarganya itu sampai pada level dia mengikuti hawa nafsu dari keluarganya atau istrinya. Itu tidak boleh. Jadi silakan bergurau, silakan bermuza'abah, bermain-main, baik akhlaknya, lembut kepada keluarganya, tidak kasar kepada keluarganya, tapi itu jangan sampai terlonggarkan, jangan sampai pada level bi'ittiba'i hawaha, sampai pada level mengikuti hawa nafsunya. Itu sudah tidak boleh. Level mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan keluarganya atau istrinya, hingga pada batas yang dapat meruntuhkan akhlaknya dan juga dapat meruntuhkan kehormatan seorang suami di sisi istrinya. Jadi setiap sesuatu itu ada batasnya, ada seimbang di antara sifat gurauan, sifat lembut di antara seorang suami kepada istrinya itu batasnya adalah jangan sampai hal itu meruntuhkan akhlaknya dan juga jangan sampai meruntuhkan kehormatan suami di sisi istrinya. Jadi walaupun memiliki sifat yang lembut, sifat yang baik, tetapi harus ada kewibawaan pada seorang suami. Ini katanya. Bal yura'il i'tidala fihi, tetapi seorang suami harus memelihara keseimbangan di dalam bermain, di dalam bermuza'abah, di dalam kelembutannya,
dan tidak boleh dia meninggalkan wibawanya, tidak boleh dia meninggalkan ketegasannya mahma ra'a mungkaran, ketika dia melihat kemungkaran. Maka ketika seorang suami yang baik sekalipun kepada istrinya, yang lembut kepada keluarganya, mahma ra'a mungkaran, ketika dia melihat kemungkaran yang ada pada keluarganya, yang ada pada istrinya, dia tidak akan meninggalkan kewibawaannya untuk tidak mencegah kemungkaran itu. Dia akan mencegahnya dengan kewibawaannya sebagai seorang suami. Jadi memang diperintahkan bersifat lembut, memang diperintahkan bersifat ceria, tersenyum, manis wajahnya kepada istri dan keluarganya, tetapi jangan sampai hal itu pada level menghancurkan martabat dan kewibawaannya, yang ketika saat kemungkaran terjadi di depan matanya dia tidak mampu lagi mencegahnya. Nah, itu dilarang. Nah, itu. Jadi ada batas. Ada batasnya. Pembahasan kita yang kemarin itu ada proporsinya, seimbang. Wala yaftahu babal masa'ida 'alal munkarati albattah. Jangan sampai seorang suami itu membuka pintu yang dapat membawa keluarganya itu kepada kemungkaran sama sekali. Jadi betul-betul jangan sampai ada pembukaan pintu dari seorang kepala keluarga untuk keluarganya yang sampai kemudian membawa kemungkaran dalam keluarga itu. Ini yang dilarang itu. Bal mahma ra'a ma yukhalifu syar'a wal muru'ah tanammaru. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ketika dia melihat sebuah kemungkaran yang bersalahan dengan syariat, yang meruntuhkan marwahnya, tanammaru, maka dia berubah menjadi seekor singa. Dia akan menjadi keras dan tegas. Ketika seorang suami itu melihat kemungkaran dalam keluarganya, maka mungkaran itu adalah sesuatu yang yukhalif, yang menyalahi syariat, wal muru'ah, dan menghancurkan kehormatan dari sisi agama, tanammaru, maka dia akan menjadi seseorang yang akan keras seperti singa, ya, akan tegas seperti singa. Nah, qala Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa illa kabbahullahu finnar. Demi Allah, tidak jadilah seorang laki-laki yang patuh kepada istrinya di dalam menuruti hawa nafsu istrinya itu, illa kabbahullahu finnari, kecuali Allah campakkan laki-laki itu dalam neraka. Jadi ketika seorang kepala keluarga itu taat, ya, patuh kepada istrinya, yang istrinya itu membawanya kepada hawa nafsunya, maka itu tidak ada lain balasan Allah kepada laki-laki itu kecuali Allah campakkan laki-laki itu ke dalam neraka. Itu sebuah peringatan keras bahwa seorang suami yang bersifat lembut, seorang suami yang bersifat baik kepada keluarganya, maka itu batasnya adalah tidak boleh menyalahi dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi ketika dia melihat itu sudah melewati batas syariat, maka dia harus berhenti untuk ikut kepada kehendak keluarganya. Wa qala Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar mengatakan, khalifun nisa fa inna fi khilafihinna al barakah. Bantahlah perempuan, ya, fa inna fi khilafihinna barakah, karena dalam membantah mereka itu ada barakah. Kadang-kadang kita harus membantah istri kita, baik kita ikut mendum, jangan ikut semuanya pada hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan standar syariat. Fa inna fi khilafihinna, sesungguhnya di dalam membantah mereka itu al barakah, itu ada keberkahan. Kadang-kadang dari sisi agama itu tidak patut, tetapi karena keinginan hawa nafsu, kehendak, keinginan-keinginan duniawi yang begitu besar, sehingga muncullah keinginan-keinginan yang menyalahi ketentuan syariat. Berapa banyak kita melihat para suami yang terjerat dalam kasus korupsi,
seorang pejabat yang terjerat dalam kasus korupsi itu ada persoalan dengan keluarganya. Maka kalau kita lihat penegakan hukum di KPK itu, begitu seorang itu diperiksa, maka yang diperiksa berikutnya adalah istrinya. Itu biasanya seperti itu. Karena itu memiliki hubungan dalam gaya hidupnya. Apa baju yang dipakai, branded apa yang dipakai oleh keluarganya itu ditelusuri. Karena inilah yang diperingatkan oleh Sayyidina Umar. Khalifun nisa'a fa inna fi khilafihinna barakah. Bantahlah perempuan itu, karena sesungguhnya dalam membantah mereka itu ada keberkahan. Selamat. Seperti pada kasus-kasus yang menjerat beberapa pejabat yang kemudian dikaitkan dengan masalah kehidupan keluarganya yang sangat glamor. Tas yang dipakai harganya ratusan juta, berliburnya ke negara-negara Eropa hanya untuk menyenangkan pasangan hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sang suami ini harus mengikuti hawa nafsu keluarganya dan harus melakukan hal-hal yang bersalahan dengan hukum. Nah, ini. Wa qad qila, dan ada yang mengatakan syawiruhunna wa khalifuhunna. Ada dua hal yang dilakukan oleh seorang suami, bermusyawarah dengan istrinya dan juga kadang-kadang berbeda pendapat dengan istrinya. Jadi bermusyawarah juga diperlukan, tetapi berbeda pendapat membantahnya juga perlu. Jadi wasyawiruhunna wa khalifuhunna. Musyawarahlah dengan istrimu, dengan mereka, wa khalifuhunna, dan juga memiliki pendapat yang berbeda dengan mereka. Jadi itu kata satu ungkapan yang dikaitkan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abduz zaujah, celakalah seseorang yang menjadi budak istrinya. Jadi seseorang yang sudah diperbudak oleh istrinya itu dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seseorang yang sudah masuk ke dalam kategori hancur, celaka. Jadi sebagaimana ta'isa abdud dinar, celakalah hamba-hamba dinar yang sudah diperbudak oleh dinar, diperbudak oleh dirham. Demikian juga seseorang yang sudah diperbudak oleh keluarganya itu masuk dalam kategori orang yang na'udzubillah ta'isa, orang yang tidak beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama qala zalika li'annahu idza ata'aha fi hawaha fahuwa abduha. Nabi mengatakan demikian karena jika seseorang suami sudah ditundukkan oleh istrinya itu di dalam hawa nafsu istrinya itu, fahuwa abduha, maka seorang suami itu adalah hamba istrinya, budak istrinya. Kapan disebut budak? Ketika seorang suami itu sudah mengikuti hawa nafsu istrinya itu. Maka pada saat itu disebut sebagai hamba, sebagai budak dari seorang istri. Dan sungguh seorang budak dan seorang hamba itu sungguh dia tidak beruntung dalam konteks ini. Fa innallaha mallakahul mar'ah famallakaha nafsahu. Sesungguhnya Allah itu menjadikan seorang perempuan itu dimiliki oleh seorang laki-laki atau seorang suami. Famallakaha nafsahu, maka suami itu malah menyerahkan dirinya kepada istrinya. Padahal suamilah yang harus memimpin istrinya itu, tetapi pada saat dia menjadi budak dari seorang istri, maka dia sudah menyerahkan dirinya kepada istrinya, sudah memperbudakkan dirinya kepada istrinya. Faqat akasal amru, hari ini sudah menyalahi perintah. Nah, karena perintah Rasulullah, perintah Al-Quran itu mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki itu adalah memimpin keluarganya. Ya, ini. Jadi ketika dia sudah menjadi orang yang terpimpin, bukan orang yang memimpin, faqat akasal amru, itu sudah tidak lagi seperti seharusnya. Yang seharusnya adalah seorang suami yang memimpin keluarga,
tetapi ketika dia sudah diperbudak oleh keluarganya, maka dia menjadi orang yang terpimpin, bukan orang yang memimpin. Wa qallabal qadiyah wa ta'a syaitan, dan hal itu sudah membolak-balik ketetapan. Ketetapannya adalah seperti tadi, seorang suami adalah pemimpin, dan keluarga adalah orang yang dipimpin, orang yang terpimpin. Tetapi sekarang sudah berbalik. Seorang suami sudah menjadi orang yang terpimpin, sementara istrinya menjadi pemimpin di dalam mengikuti hawa nafsunya itu. Nah, ini yang dicela di dalam konteks ini. Maka dalam konteks ini wa khalifuhunna, bantahlah mereka perempuan itu karena untuk menghentikan hawa nafsu yang berkembang di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah, dan sungguh perempuan-perempuan itu sudah memimpin mereka, memimpin laki-laki. Fala yughayyiranna khalqallah, maka mereka merubah ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah mana? Al-haqqu rijal ayyakuna matbu'an la tabi'an. Karena Allah menetapkan laki-laki itu adalah yang memimpin, bukan yang dipimpin. Maka ketika terjadi kepemimpinan yang berbeda, laki-laki sudah diperbudak oleh istrinya, maka itu sudah menyalahi daripada ketetapan Allah bahwa seorang pemimpin, seorang laki-laki itu adalah matbu'an, dia merupakan yang diikuti, la tabi'an, bukan pengikut. Begitu dia ikut pada hawa nafsu keluarganya, maka dia sudah menjadi orang yang menjadi pengikut, bukan lagi orang yang membuat atau yang menjadi memimpin sebagai orang yang diikuti. Wa qad samallahu ar-rijala qawwamina, sungguh Allah telah memberikan nama kepada laki-laki itu qawwamin 'alan nisa, yang memimpin perempuan. Wasamma zauja sayyidan, dan Allah juga memberikan istilah kepada seorang suami dengan nama sayyid. Dalam surah Yusuf kita membaca wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan ketika Zulaikha itu menggoda Nabi Yusuf, memaksa Nabi Yusuf, tiba-tiba dan Nabi Yusuf menghindar, wa alfaya, tiba-tiba mereka bertemu dengan suaminya Zulaikha yang disebut sayyadaha, sayyid disebut di situ. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan istilah kepada seorang suami sebagai sayyid, sebagai said. Ketika seorang said itu berubah menjadi budak, maka ini sudah tidak lagi sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan. Maka tadi itu rumusannya adalah bahwa silakan, memang diperintahkan berhusnul khuluq, baik akhlak, ihtimalul adza, tahan beban dalam keluarganya, bisa ketika istri kita marah kita sabar. Maka pada saat itu ada rumusan yang lain, bahwa rumusan yang lain itu ketika seseorang itu bermuzaabah, bergurau, berlemah lembut dengan keluarganya, maka itu harus seimbang. Ketika hal itu benar, maka dia ikut. Ketika itu salah, maka dia tidak boleh membiarkan kesalahan tersebut terjadi dalam keluarganya. Yaitu disebut oleh Al-Ghazali sebagai i'tidal, sebagai posisi yang seimbang di antara muwafaqah, sepakat mengikuti apa yang diinginkan oleh keluarga, wal mukhalafah, dan kadang-kadang juga harus membantah keinginan-keinginan tersebut. Jadi i'tidal, posisi seimbang di antara muwafaqah, menyepakati, bersepakat dengan apa yang diinginkan oleh keluarga, oleh istri dan anak-anak, dan juga mukhalafah, juga ada posisinya kita membantah, tidak sepakat dengan apa yang diinginkan oleh mereka, karena timbangannya adalah syariat dan kehormatan. Jadi timbangannya adalah apa tadi disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai apakah itu yukhalifu syara', menyalahi syariat, wal muru'ah, dan juga menyalahi kehormatan dalam keluarga.
Maka ketika itu kata Al-Ghazali, seorang laki-laki itu apabila melihat kemungkaran itu, maka dia akan menjadi singa untuk mencegah kemungkaran tersebut. Dia akan menjadi keras untuk mencegah kemungkaran tersebut. Nah, ini rumusan seimbang di antara si bersifat lembut dengan bersifat tegas di dalam keluarga. Maka Al-Ghazali kemudian melanjutkan, fa'idzan qalaba sayyidu muskhiran, apabila seorang sayyid itu berubah menjadi budak, faqad badala ni'matallahi kufran, maka sungguh telah tertukar, telah membolak-balik nikmat Allah. Itu bentuk daripada pengingkaran terhadap nikmat Allah. Kemudian wa nafsul mar'ati ala misali nafsika, jiwa seorang laki perempuan itu seperti jiwa laki-laki juga. Ya. In arsalta inataha qalilan jamahat bika tawilan. Jika kita melonggarkan sedikit, jamahat tawilan, dia akan meminta lebih panjang. Ya, jadi menyuta pelonggar, maka dia akan meminta lebih banyak. Wa in arkhaita izaraha fatran jazabatka ziraan. Apabila engkau melonggarkan ikatan sekuku, jazabatka ziraan, dia akan menariknya sehasta. Yang kedua, wa in kabahtaha wa syaddatta yadaka 'alaiha fi mahalli syiddati malaktaha. Tetapi apabila engkau mengendalikannya dengan kuat pada saat bergejolak, malaktaha, engkau akan memiliki keluargamu itu. Itu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika dilawan kita kendalikan, ketika dia terlalu longgar kita kendalikan seperti kuda. Maka setelah berhasil kita kendalikan, kita ketatkan kembali arah, baru kita dianggap memiliki keluarga itu. Tetapi apabila di dalam gejolak-gejolak kita tidak bisa mengendalikan itu, tidak bisa mengekang, maka hal itu akan melepaskan mereka dari kita. Tidak ada lagi kepala keluarga di situ, tidak ada lagi sayyid di situ, tidak ada qawamin di situ. Karena sudah bercerai, dan sudah bercerai-berai, maknanya bercerai-berai, pengaruh seorang suami itu sudah patah dalam keluarganya itu. Nah, ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa ini jiwa, sama dengan jiwa ragam, sama dengan jiwa. Setiap jiwa itu apabila dia dilonggarkan, nafsu apabila dilonggarkan, maka nafsu itu akan diberikan sekuku, akan meminta sehasta. Kemudian apabila dilonggarkan semeter, dia akan meminta lebih daripada itu. Tetapi apabila berhasil kita ketatkan nafsu itu, maka nafsu itu akan berhasil kita kendalikan. Nah, itu diumpamakan seorang laki-laki dalam memimpin rumah tangganya. Disebutkan juga satu ungkapan oleh Imam Al-Ghazali, wa kanat nisaul arabi ya'lamna banatahunna ikhtibaral azwaj. Perempuan-perempuan Arab itu akan mengajari anak perempuannya itu untuk menguji suami-suami mereka. Uji suami. Bagaimana ujiannya? Wa kanatil mar'atu taqulu li ibnatiha. Perempuan-perempuan Arab itu mengatakan kepada anak-anak mereka, anak-anak perempuannya mereka, ikhtabiri zaujaka qabla al-iqdami wal jar'ati alaihi. Ujilah suamimu itu sebelum engkau memimpin dan menguasai mereka. Uji. Inza'i zajja ramhihi. Cabutlah mata tombak mereka, mata tombaknya. Yulut, you pepatah tombak. Na bengeh ke pohana. Kan? Fa in sakata, apabila dia diam, faqatta'i,
lahma ala tarsihi, maka potonglah daging di atas perisainya. Jadi menyo kuate tawit tapu patah tombaknya geiem, maka lehnya cok perisai tak tuliang ya tuhnya. Ya. Fa in sakata fakasiril idhama bisayfihi, dan jika suamimu itu masih diam, maka pecahkanlah tulang dengan pedangnya. Cok pidiang yang kebahai tidak tuliang lau. Naga bengeh ke puhana. Menyo hana bengeh. Yan fa in sakata, maka jika dia masih diam, faj'alil ikaf ala dharihi, letakkan pelana di atas punggungnya, wa amtatihi, dan kendalikanlah dia. Fa innama huwa himaruka, sesungguhnya dia adalah keledaimu. Jadi geyutre ya. Ini bukan untuk mendiskreditkan perempuan, bukan untuk menyebutkan bahwa perempuan itu seluruhnya memiliki sifat buruk, tetapi untuk memperkuat seorang suami itu harus menjadi seseorang yang menjaga keluarganya. Jadi jangan salah paham nanti. Jadi seorang suami itu harus memimpin. Apabila tindakan keluarganya itu salah, maka dia tidak boleh diam, tapi dia harus mengatakan ini tidak boleh. Apabila dia melihat perilaku keluarganya mukhalifus syara', menyalahi syariat, dia harus mengatakan ini tidak boleh, jangan diam. Karena kalau dia diam, maka akan seperti tadi, dia akan dipasangkan pelana di punggungnya, dan dia akan dikendalikan oleh keluarganya. Dia tidak lagi memimpin keluarga itu. Nah, inilah beberapa kesimpulan, beberapa butiran-butiran dari kitabnya Imam Al-Ghazali tentang masalah bagaimana hubungan seorang suami dengan keluarganya itu. Pertama adalah husnul khuluq, baik akhlaknya. Ihtimalul aza, menahan rasa sakit. Apabila istrinya marah, dia harus sabar. Tetapi di sisi yang lain dia harus punya ketegasan pada hal-hal yang menyalahi dengan syariat. Dia harus seorang yang periang, yang ceria, tidak banyak berbicara. Kata seperti ungkapan perempuan dalam beberapa penjelasan yang lalu itu, iza azahukan iza walaja, apabila dia masuk ke rumah, suamiku adalah seorang laki-laki yang ceria. Sakitan iza kharaja, di luar rumah dia tidak banyak berbicara. Akilan ma wajada, dia makan apa yang ada. Wa ghairu masaila ma faqada, dan tidak mempermasalahkan apa yang tidak ada. Itu seorang suami. Tetapi untuk menjaga keseimbangan dalam memimpin keluarganya, dia tidak boleh mentolerir ada kemungkaran dilakukan oleh keluarganya, supaya kekangan dan pengendalian terhadap keluarga itu ada di tangannya. Itu kesimpulannya, kira-kira begitu. Ya, demikian. Baik, subhanallah, masyaallah, sangat bermanfaat kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk dalam konteks tanya jawab. Kepada jamaah langsung disilakan untuk bertanya. Hana, kita sambung baca terus. Jadi walal jumlati wabil adli qamat samawati wal ard. Kesimpulan dari pembahasan tadi itu bahwa dengan keadilan maka tegaklah langit dan bumi. Jadi supaya dunia ini terurus, maka lakukanlah keadilan. Keadilan di dalam muwafaqah dan keadilan di dalam mukhalafah. Kapan kita harus sepakat dengan keluarga kita, kapan kita harus tidak sepakat. Tadi bersifat seimbang. Fa kullu ma jawaza haddahu in akasa ala diddih. Maka setiap sesuatu yang melewati batas, yang tidak seimbang, in akasa ala diddih, dia akan tertukar dari yang seharusnya. Sesuatu yang tidak seimbang pasti dia akan bermasalah. Karena keseimbanganlah yang menyebabkan dunia ini menjadi terurus, kata Ghazali. Fayambaghi an tasluka sabilal iqtisad fil mukhalafah wal muwafaqah,
Maka kata Al-Ghazali, sepatutnya lah engkau menempuh jalan yang seimbang fil mukhalafati, di dalam berbeda pendapat dengan keluarga atau membantah keluarga, wal muwafaqati, dan bersepakat dengan keluarga. Wa tattabi' hal haqqa fi jami'i zalika, dan ikutlah kebenaran fi jami'i zalika, pada seluruh hal, litusallima min syarrihinna, supaya engkau selamat dari keburukan mereka. Jadi harus memiliki sifat yang seimbang di antara mukhalafah, membantah atau tidak sepakat dengan keinginan keluarga, wal muwafaqah, dan kesepakatan. Jadi kapan kita harus sepakat, kapan kita tidak sepakat, itu harus seimbang. Dan ukurannya apa? Ukurannya adalah agama. Ukuran dari kesepakatan itu adalah agama, ukuran dari ketidaksepakatan itu juga agama. Nah, ini. Karena supaya kita selamat, laki-laki itu selamat dari keburukan hawa nafsu keluarganya. Fa inna kaidahinna azimun, sesungguhnya tipu daya mereka itu sungguh besar. Kadang-kadang ada keluarga kita yang ingin menurunkan hawa nafsu mereka, dan mereka mencari berbagai cara untuk meyakinkan suami, meyakinkan ayah supaya ikut kepada keinginan mereka. Wa syarruhunna fasyun, dan juga bisa keburukan mereka juga cukup besar. Wal ghalibu alaihinna su'ul khuluq, dan kebiasaan ada juga perempuan yang buruk akhlaknya, warikatul akli, dan juga keterbatasan pengetahuannya, keterbatasan akalnya karena sifat emosionalnya yang tinggi. Wala ya'tadilu zalika minhunna illa binau'in latutfin, dan jangan bersifat seimbang dari hal itu kecuali dengan cara yang lembut, yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi ketika kita tidak bersepakat pun dengan keluarga kita, kita harus mencari cara yang siasah, yang memiliki berbagai cara supaya tidak sampai menghancurkan keluarga itu. Binau and lutfin, dengan cara yang lembut, tetapi kita membantah dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, masalul mar'ati salihati fin nisa'i kamasalil ghurabil a'sami baina mi'ati ghurabin. Perumpamaan perempuan salihah di tengah-tengah para perempuan itu seperti perumpamaan burung gagak yang putih di antara ribuan atau ratusan burung gagak. Jadi hana gagak, yang na gagak hitam. Yang na gagak hitam. Jadi mencari perempuan salihah itu bagai mencari gagak hitam, bagai mencari gagak putih di tengah ratusan gagak hitam. Jadi ini yang perumpamaan. Wa fi wasiyatil Luqman li ibnihi, dan dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anak laki-laki beliau mengatakan, ini Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, ittaqil mar'ah, hati-hatilah dengan perempuan yang buruk akhlaknya. Fa innaha tusyaibuka qabla syaibi, perempuan itu akan memutihkan rambutmu sebelum putih. Awal putih ud. Hanya pengalaman masing-masing ju. pengalaman masing-masing ju, ya kan? Jadi ya bunayya ittaqil mar'ata su, wahai anakku, takutlah, hindarilah perempuan yang buruk akhlaknya. Fa innaha tusyaibuka qabla syaibi, karena dia akan membuatmu putih rambut sebelum masanya. Akan putih sebelum Tuhan dekat Tuhan. Kan ini pengalaman masing-masing juga. Fa innahunna
la yad'una ila khairin, karena mereka itu tidak akan menyerukan kamu, tidak akan membawamu kepada kebaikan. Kan nyo tengok mati-mati na pengalaman nyo dalam keluarga. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, apa yang disampaikan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan perempuan atau menghina perempuan, bukan. Tetapi dalam rangka untuk menunjukkan bahwa sebuah keluarga itu harus terpimpin dengan baik, dan pemimpin keluarga itu adalah seorang suami. Dan dalam memimpin itu dia akan menghadapi berbagai hal. Dia akan menghadapi perlawanan, dia akan menghadapi tantangan, dia akan menghadapi berbagai resiko di situ. Dan kalau dia gagal mengendalikan tantangan, memadamkan perlawanan, meminimalkan resiko, maka keluarga tersebut akan hancur. Itu kesimpulan kita. Jadi bukan konteksnya adalah menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Malah kan kalau ke orang, ketika kita tersakiti oleh istri kita, maka kita harus bersabar. Karena bersabar di atas hal itu adalah pahalanya seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam di atas cobaan beliau. Besar sekali pahalanya. Nah, inilah yang disampaikan di dalam konteks perbahasan kita pada malam ini. Jadi bersifat seimbang di dalam ikut kepada keinginan keluarganya, di antara sepakat dengan hal-hal yang benar dan juga membantah hal-hal yang tidak benar. Saya kira itu saja. Sebagai pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada saya yang membaca kitab ini. Karena kita juga pemimpin keluarga, kita punya keluarga, punya istri, punya anak, dan dalam dinamika berkeluarga ini kan dibayangkan, ditamsilkan oleh orang tua kita itu bagaikan biduk rumah tangga, bagaikan bahtera rumah tangga. Dan bahtera itu pasti akan mengalami goncangan, akan mengalami badai, dan juga pasti juga akan mengalami resiko-resiko dalam perjalanannya. Nah, untuk itulah maka agama memberikan panduan dalam menghadapi suasana tersebut. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marja wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.